Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dua macam kenikmatan. Di dalam Al-Quran dan hadis dijanjikan bahwasannya Allah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Mulai dari nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat rezeki, nikmat sehat, dan lain-lain. Namun kenikmatan itu tidak hanya diberikan kepada makhluknya yang beriman dan bertakwa saja, akan tetapi juga diberikan kepada makhluk lain yang tidak bertakwa kepadanya. Istidraj itu berasal dari kata bahasa Arab daroja yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Namun, kita sering mengenal istilah istidraj itu adalah suatu kenikmatan yang berupa azab. Jadi, istidraj itu ketika dimana Allah itu sudah sampai ke tahap membiarkan kita untuk melakukan hal-hal maksiat, dan hal ini adalah paling bahaya dalam hidup seorang hamba. Ketika kita salah, Allah tegur. Ketika kita salah, Allah masih kasih kesempatan. Ketika kita salah, Allah kasih ujian. Supaya apa? Supaya kita insyaf dan kembali ke jalannya. Jika kita masih dikasih ujian, masih dikasih musibah, masih ditegur sama Allah dengan niat agar kita kembali kepada Allah, sebenarnya Allah itu masih perhatian dengan kita. Justru ketika kita bikin dosa lalu Allah membiarkan saja, tidak ada masalah setelah kita berbuat dosa tersebut, hidup kita terlihat mulus atau nyaman, sebetulnya Allah itu sedang tidak peduli dengan kita. Dan ketika Allah sudah tidak peduli dengan kita, maka itulah seburuk-buruknya seorang hamba. Siksaan terbesar menurut para ulama itu bukan ketika Allah menegur dan memberikan ujian kepada hambanya. Tetapi, kata para ulama, siksaan terbesar Allah kepada manusia adalah membiarkan manusia tetap dalam kezalimannya. Dan dia menyangka dia sedang berbuat baik. Dia maksiat tetapi dia tidak mau merasa kalau dia itu sedang melakukan perbuatan maksiat. Allah membiarkan orang tersebut dan tidak segera mengazabnya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 44 yang bunyinya sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, nanti kami akan menghukum mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah yang tidak mereka ketahui. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan mengenai ayat tersebut, bahwa mereka, orang-orang yang diberikan kenikmatan itu, tidak merasakan hal itu. Bahkan mereka mengira bahwa hal itu sebagai penghormatan dari Allah untuk mereka, padahal kenyataannya kebalikannya, yaitu penghinaan. Beberapa orang mungkin tidak akan sadar bahwa ini adalah salah satu ciri istidraj. Bila kita mendapati diri kita jarang beribadah, namun nyatanya pekerjaan kita terasa sangat lancar, bisa jadi itu merupakan istidraj yang diberikan kepada kita. Pekerjaan dan rezeki yang berlimpah yang kita dapatkan merupakan ujian sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah ingin melihat kita, apa kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah itu menuju ke jalan yang benar atau malah menjauh dari Allah gitu. Tidak hanya itu, ketika kita jarang sakit juga salah satu bagian dari istidraj. Sakit merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena saat sakit dosa-dosa berguguran dan doa-doa kita itu dikabulkan. Namun, jika kita merasa jarang sakit dan sering melakukan maksiat atau kurang beribadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Karena sesungguhnya sakit merupakan ujian dari Allah agar hambanya selalu mengingatnya dan memohon kesembuhan kepadanya.
Sering kita lihat juga orang-orang yang memiliki kehidupan serba berkecukupan, serba ada, hidup mewah, hidup dengan mudah, nyaman, mulus hidupnya. Itu tapi dia itu selalu lalai dalam melakukan kewajiban-kewajibannya gitu. Bahkan mungkin sering zalim terhadap manusia lain. Seakan-akan kejahatan dan dosa yang ia lakukan itu semakin membuat harta dan kebahagiaannya itu bertambah. Contohnya, seperti orang-orang yang berkorupsi, namun seumur hidupnya tidak pernah tertangkap. Malah anak, cucu, hingga keturunan selanjutnya mendapatkan warisan harta yang berlimbah dari hasil korupsi itu. Namun semua hal tersebut merupakan istidraj, yaitu sebuah ujian yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya yang membangkang, berupa kelapangan rezeki dan kebahagiaan duniawi. Karena tertutup dengan keserakahan dan bisikan dari setan. Seringnya kita tidak menyadari bahwa harta dan kebahagiaan yang kita dapatkan merupakan ujian atau istidraj. Ada beberapa cara untuk kita menghindari dari istidraj itu dengan cara meningkatkan kualitas keimanan kita. Lalu senantiasa mengerjakan amal ibadah, tidak lalai dalam mengerjakan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Terus yang ketiga, itu selalu memohon ampunan kepada Allah. Apabila seseorang selalu memohon ampunan kepada Allah atas segala semua perbuatan dosa-dosanya, maka seseorang tersebut akan terhindar dari istidraj. Dengan meningkatkan kualitas keimanan seseorang dan senantiasa mengintrospeksi diri dari apa yang telah dilakukannya, insya Allah seseorang tersebut akan terhindar dari istidraj. Jadi kita jangan pernah merasa iri terhadap kehidupan orang lain yang terlihat mulus, semuanya mudah, apa-apa serba ada, hidup dengan bergelimang harta, kekayaan, kekuasaan. Itu hanya sebatas fata morgana dunia yang jika mereka tidak tobat hanya menambah dosa dan penyesalan di akhirat nanti. Yang harus kita lakukan yaitu menjauhi iri hati, dengki, rasa pesimis. Sedangkan kita tidak tahu kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat pada hidup orang-orang itu memang kenikmatan dari Allah atau sebuah istidraj, kenikmatan yang berupa azab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.